Tadi saya awalnya nggak mau datang ke sini Pak Ustadz. Awalnya, ternyata memang rencananya itu istri yang saya ngantar jadi supir aja. Ternyata istri mendaftarkan saya. Gitu. Alhamdulillah saya terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala duduk kembali di majelis ini yang untuk yang kedua kali. Sebelumnya mohon maaf ya Pak Ustadz, ini terkait dengan pernikahan kita memang sudah 18 tahun, tapi memang belum dikaruniakan seorang anak. Namun ada satu sisi yang membuat hati saya mengganjal, terutama bagaimana saya bisa menafsirkan kehidupan ini. Karena banyak orang-orang di luar sana dengan seenaknya punya anak ditinggalkan, bahkan sampai ditelantarkan. Konsep hidup ini yang mungkin saya sedikit sekilas mungkin ujian-ujian teman-teman juga mungkin di luar hebatnya dari saya. Namun sedikit biasalah kalau Mesir bercanda tuh biasanya, kenapa belum punya anak gitu. Kalau anak laki-laki sih saya terutama bercandaan orang-orang pria-pria malam, ya bercanda mungkin agak pinggir-pinggir jurang Pak, tapi kita nggak mau ambil pusing. Nah ini bagaimana sikap terutama sikap suami untuk menguatkan terutama terhadap istri ya. Kita alhamdulillah sudah ikhtiar, namun insya Allah di tahun depan kita mau ikhtiar lagi. Saya mohon keikhlasan dari teman-teman juga, kita saling mendoakan, saling menguatkan. Dan ini dan Gofur yang menurut saya yang lupa diri ini ketika apakah nikmat itu sampai berpikir Pak, kenapa dengan saya gitu Pak Ustadz. Sampai berpikir seperti itu, apakah itu masuk lupa diri terhadap dengan nikmat Allah yang memberikan, dan paling tidak ini menjadi semangat kami berdua, mudah-mudahan di suatu saat nanti Allah kabulkan. Apa yang Bang Al-Falah dan istri alami itu dialami oleh orang mulia juga sebelum kita, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Zakaria. Bukan 18 tahun, bahkan 50 tahun lebih. Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim setelah menikah sampai umurnya sekitar 80 tahun belum dikaruniai anak. Rata-rata mereka menikah di umur 20-an sampai 30 tahun. Umur 80 tahun berarti lebih dari 50 tahun belum dikaruniai anak. Apakah mereka nggak pantas untuk jadi seorang ayah dan jadi ibu? Pantas. Ibrahim punya istri yang soleha banget namanya Sarah. Istrinya Ibrahim, Sarah, yang terkenal dalam sejarah Islam. Sarah itu adalah simbol perempuan cantik sepanjang masa. Bukan Cleopatra ya. Simbol perempuan cantik sepanjang masa itu adalah Sarah. Kalau Aisyah cantik, tapi dia bukan simbol. Walaupun cantiknya cantik banget, cantik bidadari lah. Tapi Sarah itu dijadikan ikon perempuan cantik sepanjang masa yang digoda oleh seorang pejabat di Mesir, tapi karena dia menjaga kehormatan, karena perempuan ini soleha, begitu mau disentuh sama pejabat di Mesir, stroke tuh tangannya. Tangan si pejabat Mesir. Mau nyentuh Sarah, stroke. Nyentuh pakai tangan kiri, stroke dua-duanya. Sehingga dia mengatakan ini bukan perempuan, ini penyihir katanya. Kemudian kata pejabat itu, wahai Sarah, apa yang membuat aku bisa sembuh dari stroke? Karena waktu itu si pejabat ini memenjarakan Ibrahim untuk mendapatkan Sarah. Kata Sarah, bebaskan Ibrahim, maka tanganmu akan kembali normal. Akhirnya dia bebaskan Ibrahim. Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Palestina bersama dengan Sarah istrinya. Seiring waktu si pejabat ini sembuh dari stroke-nya. Begitu cara Allah menjaga kehormatan Sayyidah Sarah, Siti Sarah. Perempuan yang cantik, terhormat, mulia, dijaga Allah, dia menjaga diri. Suaminya menjaganya. Ternyata perempuan sekeren ini, laki-laki seideal Ibrahim, 50 tahun menikah belum punya anak. Jadi bukan karena dia gak pantas, emang Allah lagi nguji mereka kayak gitu. Begitu juga Zakaria. Zakaria itu keluarganya juga keluarga mulia. Keluarga yang mulia, di ikon atau simbol keluarga mulia di dalam sejarah Islam itu cuma dua. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, ada di surat Al-Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah memuliakan keluarga Imran dan keluarga Ibrahim atas semua keluarga di muka bumi.
Nah, salah satu di antara anggota keluarga besarnya Imran itu Zakaria. Kok bisa Zakaria? Karena istri Zakaria itu adalah adik kakak dengan istrinya Imran. Istri Zakaria itu adalah adik kakak dengan istrinya Imran. Berarti Zakaria sama Imran apa? Apa ya? Ipar ya? Ipar atau besan sih? Ipar kan? Berarti Ipar nggak mau dong ya? Jadi Zakaria sama Imran adalah ipar. Berarti masih satu keluarga besar namanya keluarga Imran, Ali Imran. Sampai jadi nama keluarga Ali Imran. Ali Imran itu Imran, istrinya Sayyidah Maryam, siapa lagi? Aisyah, Zakaria, istrinya Yahya. Itu satu keluarga besar. Ternyata seistimewa itu Sayyidina Zakaria dan istrinya sama, 50 tahunan mereka menikah belum dikaruniai anak. Apakah mereka gak pantas jadi ayah? Pantas banget. Gak pantas jadi ibu? Pantas banget. Kurang pantas apa orang mereka nabi? Jadi nabi aja pantas, apalagi cuma jadi ayah dan ibu. Tapi emang Allah pengen menguji mereka dulu dengan cara itu. Sampai setelah 50 tahun Zakaria ngomong tuh yang direkam di dalam surat Maryam. Kafha ya صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Ingatlah kisah hamba Allah yang bernama Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ketika dia berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Arti khafiyah itu suaranya lembut banget. Kalau bahasa sekarang soft spoken. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. Panjang doanya. Coba ulang. Sepanjang itu doanya Zakaria. Direkam di dalam pembukaan surat Maryam. Ya Allah, tulangku sudah lemah. Rambutku sudah bercahaya, artinya udah beruban semuanya, saking tuanya. Tapi aku tidak pernah berputus asa meminta kepadamu. Ini pelajaran utamanya buat Bang Al-Falah. Jadi Allah lagi pengen lihat Bang Al-Falah itu sekuat apa minta sama Allah, berdoa sama Allah, berharap sama Allah. Masya Allah kalau 18 tahun diuji belum punya anak, berarti Bang Al-Falah ini bukan orang biasa ini. Karena ujiannya gak biasa soalnya. Kalau mau melihat seseorang, lihat ujian hidupnya. Jangan ketika dikasih ujian, ain sih, ain. Giliran dapat nikmat, istidraj kayaknya sih. Enggak, jangan ngejudge orang. Kalau ngelihat ada orang dapat ujian berat, berarti dia orang istimewa. Kenapa? Orang yang paling istimewa, inna asyaddan nasi balaan, orang yang paling banyak diuji itu para anbiya, kemudian orang soleh, kemudian yang serupa dengannya, kemudian yang serupa dengannya. Bang Al-Falah serupa dengan orang soleh yang tadi kita sebut. Walaupun belum 50 tahun, tapi 18 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Berarti kan serupa. Al-amsal summal amsal. Disitulah kita ngerasa, Bang Falah ini kayaknya orang istimewa nih kayaknya. Tapi bukan berarti kita datang setelah ini cium tangan Bang Falah, tolong doain saya ya, kayaknya wali misalnya. Ya kewalian itu kan yang tahu hanya Allah ya. Kita gak perlu mengaku-ngaku sebagai wali, kecuali wali murid mungkin. Saya wali sih, wali murid anak-anak saya sekolah. Tapi maksudnya kayak, oh berarti Bang Falah ini keren. Istrinya berarti orang perempuan solihah, kayak Sarah, kayak istri Zakaria, dan seterusnya. Karena diujinya dengan ujian yang sama.